Kalau kita udah fokus ya harus diulang-ulang terus kayak gitu, jadi biar terbiasa seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, biasanya penanganannya kalau kayak ikan seperti ini nanti bisa paham sendiri gitu dengan berjalannya waktu, nggak cuma teori. Karena kadang teori satu tempat sama yang lain itu beda, jadi memang harus terjun langsung, Mas. Kembali lagi di channel Bang Febri. Oke teman-teman, kali ini saya berada di Desa Ngerajak, Kecamatan Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Oke, kali ini saya berada di salah satu petani ikan, namanya Sumber Ikan Atalafis yang berada di Ngerajak, Mungkit, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang beliau di sini pemiliknya adalah Mas Wor atau Mbak Ir, ya beliau berusaha memulai dari usaha ini dari nol sampai berkembang sejauh ini. Nah, di belakang saya ini adalah kincir angin, adalah tempat kolam untuk pembesaran ikan nila, ya. Ini sangat besar sekali kolamnya, dan di sini juga ada beberapa kolam untuk pembibitan, mulai dari beberapa ukuran sampai bisa dikonsumsi. Nah, tentunya dalam perjalanan usaha ini tentunya banyak lika-liku, dan bagaimana proses usaha ini sampai berkembang sejauh ini, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ira. Saya pemilik dari usaha jual beli sumber ikan Atalafis yang letaknya di Dusun Danggan, Desa Ngerajek, Kecamatan Mungkit, Magelang. Kita fokusnya yang utama adalah ikan konsumsinya nila, bawal, sama lele. Kita melayani untuk partai besar dan partai kecil, dari untuk rumah makan sampai kebutuhan rumah tangga. Awal mulanya dulu kita hanya partai besar yang hanya kita ngambil dari tani langsung diantar ke customer. Tapi kalau dari yang dari tani langsung ke customer itu biasanya ikannya belum sehat, di tempat customer banyak yang mati, jadi kita di sini dulu cuman buat karantina aja. Tapi karena banyak yang tahu sini buat tempat istilahnya karantina ikan, lama-lama orang pada mau nempel 1 kilo 2 kilo kayak gitu, lama-lama jadi tempat kulakan, jadi pasar juga ada yang ngambil ke sini. Kita utamanya ikan masih fresh, bukan ikan mati kayak di pasar-pasar gitu yang udah masuk es gitu, enggak, kita masih hidup, jadi orang bisa memilih sendiri, kalau mau beli, mau dimasak juga bisa, mau dipelihara lagi juga bisa. Nah, ini mulainya sekitar tahun 2010. Kita mulai dari nol, yaitu awal mulanya cuman nganter-nganter, lama-lama kita melayani yang partai kecil juga. Latar belakang saya dari teknik, tapi karena kita memanfaatkan potensi lahan di sini yang istilahnya banyak melimpah air, kita memanfaatkan potensi kampung sini. Kalau kesulitan semua orang, saya yakin pasti ada naik turunnya. Cuman kita kalau istilahnya walaupun keceglong masih bisa bangkit lagi kayak gitu. Cuman buat pelajaran aja, kemarin letak kesalahannya di mana, besok biar nggak terulang lagi kayak gitu. Banyak kita nila, spesialisnya nila, bawal, sama lele. Tapi kadang kita juga ada tawes, gurame, terus melem, ikan mas gitu ada. Yang sampingannya kita koi kita juga produksi sendiri, kita karantina dulu baru kita jual kayak gitu.
Modal awal karena dulu kita bukan langsung tempat ini, kita masih awal mulanya cuman nganter-nganter gitu. Ya modal awal mobil satu sih Mas, sama lahan. Paling kalau buat kulakan ya satu kali kulakan paling sekitar 20 jutaan kayak gitu sekali. Tapi lama-lama kan tambah lagi kayak gitu. Kalau omset kalau hari biasa sekarang untuk saat ini sekitar 2 sampai 5 juta satu hari. Itu untuk penjualan di sini tok. Tapi kadang kita juga melayani pengiriman luar kota kayak gitu. Kalau pengiriman kita partai besar. Kalau perawatan kita ngasih makan sehari 2 kali pagi sama sore. Itu biasanya sama sirkulasi, oksigen harus jalan terus. Kayak gitu kita tambah kincir karena sirkulasinya kurang bagus kayak gitu. Kalau ikan lagi banyak, stok bisa numpuk-numpuk kayak gitu, kita harus tambah pakai kincir, tambah oksigen aja. Ya. Hari bisa 50 sampai 1 kintal. Itu untuk yang hari biasa. Kadang kalau Jumat Sabtu Minggu bisa lebih. Kalau untuk nila lebih ke rumah makan, kalau bawal ke pancingan. Ya, kita nyetori pemancingan. Ada kemitraan, tapi kita ada syarat-syarat khusus yang salah satunya kolam juga harus ada, nggak cuma 1 kolam. Kalau misal 1 kolam harus yang lebar, kayak gitu. Terus kita pakan juga mintanya yang full pellet, jadi harus full pellet. Karena kita jaga kualitas untuk rumah makan, karena kita minimal pengambilannya yang kita pertimbangkan. Jadi kalau misal cuma ngambil 10 kilo kayak gitu kan nanti cuma dapatnya sekitar 1 kintal. Nah itu kita nanti habis di operasional, jadi paling enggak minim kita pengambilan itu 4 kintalan sekali ngambil konsumsinya. Jadi bibitnya menyesuaikan sama lokasi, sama nanti pemanenannya sekitar segitu minimal ngambil. Umur 4 sampai 5 bulan baru kita seleksi, nanti kita ambil yang udah masuk ukuran. Terus nanti kalau misal yang belum masuk ukuran kita tinggal, kita panen bulan berikutnya. Seleksi lagi, nanti bisa 4 sampai 5 kali manen dalam 1 kolam itu. Ini saya untuk kolam indukan, kolam konsumsi, sama lele, sama ini stok buat konsumsi. Jadi kadang kita kalau stok yang buat dijual habis, terus tenaga buat manen keluar waktunya nggak sempat kayak gitu, kita ngambil yang dari stok. Tapi kalau masih ada waktu, terus ada yang mau dipanen gitu, kita ambil yang panen dulu. Kalau ada yang sakit sebenarnya ada obatnya, tapi kalau misal untuk koi kayak gitu nanti kita tebar di sawah lagi, biasanya sembuh sendiri. Tapi kalau obat ada obatnya yang dicampur sama pelet. Kalau untuk nila kita nggak memijahkan sendiri, tapi kalau untuk koi sama ikan mas kita punya indukan sendiri, kita pijahkan sendiri, tapi nanti yang nebar tani mas. Jadi kita modal di indukannya, nanti larvanya kita bagi-bagi ke tani, nanti kalau udah siap panen kita ambil lagi. 2-3 bulan itu kalau koi kita panen, kita tebar lagi, bagi-bagi lagi. Karena kalau nggak dibagi-bagi lagi biasanya nanti ukurannya besar kecilnya nggak sama. Jadi rusak, yang kecil-kecil nanti kalah makannya sama yang besar gitu. Kalau koi kan itu ukuran nggak mesti, kadang dari ukuran cuma 5 cm sampai yang besar sampai segini ini sekitar 35 sampai 40 cm, itu beda-beda umurnya. Kalau nila biasanya 4 sampai 5 bulan kita udah panen. Kalau koi paling sekitar ada yang sampai tahunan kalau yang besar gini. Kalau pemasaran untuk bibit biasanya yang pengiriman partai besar itu sampai Demak, sampai Boyolali, Sragen, sampai Wonosobo. Kalau konsumsi lebih ke daerah sini, warung makan daerah sini. Nila sama lele kebanyakan warung makan area sini banyak yang ngambil, yang mereka keunggulan mereka juga
karena kita ikan masih fresh, kita beda sama ikan yang udah mati, yang udah masuk freezer gitu, rasanya beda. Kalau warung makan yang udah jalan biasanya mereka jaga kualitas, karena kita juga harganya nggak jauh beda sama yang udah mati. Jadi kalau yang warung makan yang udah punya nama biasanya mereka tetap jaga kualitas, mending mengambil yang fresh. Kasarannya kita beda nggak banyak kok, beda harganya nggak banyak, sementara kita ikan masih fresh, masih hidup, jadi langsung gitu, masih hidup langsung bersihin gitu. Itu cuman kita kalau yang partai besar kita istilahnya jemput bola, kita tahu ngasih sampel gitu ke sana ke sini gitu, lama-lama orang tahu kualitas kita. Walaupun kasarannya kalau untuk warung makan yang jauh-jauh itu tinggal telepon, nanti ngambil udah siap kayak gitu. Tapi kita juga tetap jaga kualitas. Kita misalkan walaupun nggak ditungguin, kita timbangan sama ikan kita kasih yang tetap yang fresh, bukan yang ikan mati kayak gitu. Sama timbangan juga kita benar-benar sama. Kalau keunggulannya ya kalau untuk ikannya sih itu yang di sini itu jarang ada yang jual ikan fresh. Kebanyakan ikan ngambil yang udah es-esan. Jadi rasanya beda, Mas. Kalau ikan masih seger sama ikan yang udah masuk es, biasanya beda. Agak bau tanah kalau yang masuk es. Langsung dari kolam, kita nyetok juga masih di kolam. Kita ngasih makan juga tiap harinya. Jadi kualitas dagingnya nggak terus ikan kurus-kurus gitu, Mas. Jadi tetap ada dagingnya. Kualitas paling di air, Mas. Jadi sirkulasinya kita jaga terus. Jadi 24 jam kita kontrol, muter terus, Mas. Jadi nggak boleh ada yang istilahnya ada sampah kayak gitu. Sumber airnya kalau di sini kebetulan di atas sana ada mata air. Jadi kalau sumber airnya insya Allah sini 24 jam non-stop, walaupun kemarau tetap ada. Bisa dibilang kalau nggak pas ada yang rusak ini sekat-sekatnya gitu, kita jarang kuras. Karena kita udah sirkulasinya keluar terus, masuk keluar gitu airnya. Kalau koi ini kita cuman sirkulasi muter aja, karena biar ikan terbiasa sama kolam pembeli itu. Customer kan biasanya kolamnya kolam bukan air ngalir. Jadi ikan udah terbiasa pakai air cuman sirkulasi aja. Kita biasakan di sini, jadi nanti di tempat pembeli ikannya udah nggak stres lagi, udah biasa. Gitu. Sini kalau yang di sini aja ada 7 orang. 7 orang itu tapi nggak monoton jaga jualan di sini aja. Kita ada manen, ada kirim kayak gitu. Kita kalau manen tenaga dari kita sendiri, kalau kirim juga dari kita. Kalau teman-teman mau bermitra, biasanya nanti kita ngobrolnya di sini dulu. Kita survei lokasinya seperti apa, pengairannya seperti apa, nanti kita arahkan. Terus untuk bibit nanti kita bisa misal kita story bibit dulu. Nanti berapa bulan kemudian kalau ikan udah masuk ukuran dipanen, kita ambil lagi gitu. Tapi kita ada minimal pengambilan. Jadi kalau misal kolam minimal juga harus 10 kali 10. Itu baru bisa muat sekitar 4 kintal konsumsi kita panennya. Kita bibit kita yang nyetori, panen kita yang manen. Yang manen ini ambil ikannya juga kita. Biasanya kalau kita ngirim bibit dari ukuran 1 jari, sekitar 4-5 bulan kita udah berani panen. Tapi itu biasanya yang kalau full pellet. Kalau full pellet biasanya cepet, Mas. Tapi kalau cuma dikasih makan daun-daun kayak gitu biasanya lebih lama. Untuk saat ini masih kita cuma bibitnya aja. Dari kita cuma bibitnya aja, kalau pakan kita alihkan ke orang lain, Mas. Maksudnya kita biar mereka ngambil sendiri. Bagi teman-teman yang mau nyari ikan untuk konsumsi atau mau dipelihara lagi, kita menyediakan ikan yang masih fresh, masih hidup, masih seger.
nggak cuman ikan nila aja, ada ikan bawal, ikan lele, ada yang koi. Kalau cuman buat hiasan depan rumah kayak gitu kita juga ada. Kita keunggulannya koi, kita udah karantina. Jadi kalau misal teman-teman ada kolam depan rumah kayak gitu, insya Allah ikan dari sini udah terbiasa dengan ikan kolam kayak gitu. Biasanya kalau untuk bibit kita partai besar. Tapi kalau misal ada yang partai kecil minta dikirim, biasanya kita menawarkan dengan jasa Gojek. Jadi kalau untuk garansi juga selama masih dipegang Gojek itu kita masih ada garansinya. Tapi Gojeknya juga biasanya kita yang nyariin. Jadi orang yang udah terbiasa bawa ikan gitu. Kalau teman-teman ada yang mau mulai usaha, biasanya kan usaha itu semua usaha pasti ada naik turunnya. Jadi kalau pas turun, pas down kayak gitu kena masalah, ya kita cuman pelajari aja, pelajari letak kesalahannya di mana, biar besok nggak terulang lagi. Tapi jangan patah semangat. Jadi harus, kalau kita udah fokus ya harus diulang-ulang terus kayak gitu. Jadi biar terbiasa seperti itu. Nanti kalau sudah terbiasa, biasanya penanganannya kalau kayak ikan seperti ini nanti bisa paham sendiri gitu dengan berjalannya waktu, nggak cuma teori. Karena kadang teori satu tempat sama yang lain itu beda. Jadi memang harus terjun langsung. Jangan lupa subscribe channel dari Bang Febri yang menginspirasi.